kasih kepada teman-teman yang udah hadir. Kebetulan saya lagi di luar kota, yaitu di Sumatera ya. Jadi kalau ada kendala jaringan saya mohon maaf. Nanti kalau ada kamera yang saya matikan saya mohon maaf ya, karena memang di sini jaringannya sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Jadi saya akan menyampaikan beberapa materi dan rules daripada materi hari ini kayak gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Saifuddin. Saya sebagai CEO ya, CEO dari edutik.id, di mana untuk hari ini saya akan menjelaskan yaitu preparation sama introduction untuk pelatihan IoT seperti itu. Nah, nantinya kita akan melaksanakan pelatihan itu tanggal 16 setiap weekend seperti itu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan pada undangan ya yang sudah saya berikan kayak gitu ya. Ini kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan Pak. Oke, aman ya. Jadi memang untuk pelatihan ini kita menggunakan silabus training unit kompetensi skema perekayasaan perangkat Internet of Things, di mana kita akan belajar menguji coba aplikasi IoT, lalu melakukan instalasi firmware perangkat secara OTA atau VOTA gitu ya. VOTA itu firmware over the air seperti itu. Dan kita akan mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak atau firmware untuk device IoT. Lalu kita akan menguji coba device IoT. Lalu kita membuat program visual antarmuka pada perangkat berbasis web yang terintegrasi dengan microcontroller seperti itu. Lalu melakukan instalasi perangkat IoT sesuai dengan desain, menerapkan pirematik keamanan pada perangkat IoT, mengaplikasikan patch keamanan pada perangkat IoT seperti itu. Jadi kurang lebih ada 8 unit kompetensi yang harus kita capai dalam pelatihan ini, seperti itu. Jadi, untuk malam hari ini kita akan lebih fokus kepada introduction dan preparation gitu ya. Jadi introduction-nya apa, kita mempersiapkan perangkatnya itu seperti apa, software-nya itu yang diperlukan seperti apa, seperti itu ya. Karena di sini edutik.id ini udah ada LMS-nya gitu ya, LMS atau Learning Management System seperti itu. Kita teman-teman bagi teman-teman yang udah hadir pada pertemuan malam ini, tolong banget untuk melakukan registrasi gitu ya, registrasi pada laman kami yaitu academyedutik.id seperti itu. Nah, ini berfungsi untuk apa gitu ya. Jadi di sini ada beberapa online course yang sudah kami sediakan, sudah kami siapkan kayak gitu ya. Misalkan ini pra bootcamp Industrial Internet of Things, ini isinya untuk cara-cara instalasi dan lain sebagainya. Kalau teman-teman butuh dan masih kurang secara penjelasan melalui online Zoom secara tatap muka atau dua arah, seperti itu. Nah, ini beberapa untuk materi-materi ini emang ada harganya, tapi ini kita kasih secara cuma-cuma untuk teman-teman cukup membayar 20% daripada untuk biaya admin kami, seperti itu ya. Kalau teman-teman mau nanti akan saya arahkan kepada melalui WhatsApp group seperti itu. Nah, ini yang gratis-gratis tuh ini ya, gratisan tuh ada ini ya, preparation yaitu Industrial Internet of Things, nanti ini perangkat-perangkat yang akan digunakan apa aja, lalu ini untuk Well, Cloud SCADA seperti itu. Nah, ini memang kita fokus kepada aplikasi-aplikasi yang digunakan seperti itu. Ini untuk yang gratis ya. Jadi teman-teman kalau membutuhkan aplikasi, nah di sini sudah kami linkkan juga untuk software ataupun aplikasinya seperti itu. Lalu untuk rules-nya ini saya akan jelaskan ya. Itu tadi sekilas daripada LMS kami seperti itu. Jadi untuk rules-nya itu pelatihan BNSP ini memang untuk peserta baiknya menggunakan nama peserta training asli gitu ya. Lalu menggunakan virtual background, on cam jika memungkinkan gitu ya. Peserta diwajibkan suaranya di mute ketika acara berlangsung. Lalu peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar ataupun raise hand seperti itu ya. Dan peserta ini untuk personal branding bisa upload gitu ya di LinkedIn dan Instagramnya masing-masing dan add akun edutik.id seperti itu.
Lalu, nah untuk sertifikat edutik.id ini sudah itu ya, udah resmi dan nantinya bisa dikonversi untuk sertifikasi daripada BNSP. Namun memang untuk sertifikasi BNSP IoT ini perlu pelatihan secara offline juga seperti itu ya. Jadi kita juga nantinya akan yang mau ikut serta dalam sertifikasi ataupun mengklaim daripada sertifikasi BNSP IoT itu untuk sertifikasinya itu memang diwajibkan untuk offline. Karena kami untuk metode ujiannya itu offline seperti itu. Nah, ini keputusannya berdasarkan apa sih gitu ya, untuk IoT ini memang ada, SKKNI nomor 300 tahun 2020 tentang Internet of Things seperti itu. Nah, ini berdasarkan keputusan, eee, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia seperti itu ya. Jadi, untuk sertifikasi BNSP-nya di bidang IoT itu contohnya seperti ini ya. Jadi ada logo Garudanya, jadi ini memang resmi. Lalu ini ada LSP-nya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi Edutik itu sebagai lembaga pelatihan. Dan untuk lembaga sertifikasi profesinya ataupun sertifikat BNSP-nya ini melalui LSP seperti itu. Nah, ini manfaat sertifikat atau sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja, itu bisa membantu tenaga tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja gitu ya. Intinya adalah ini bisa meng-scale up daripada gaji teman-teman gitu ya, kalau di PNS ya bisa gaji tunjangan dan lain sebagainya seperti itu ya. Ini bagi industri, membantu industri meyakinkan kepada klien bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga yang berkompeten. Ini bagi industri itu biasanya kalau mau ikut tender dan lain sebagainya biasanya harus melampirkan daripada sertifikat kompetensi BNSP seperti itu. Bagi industri itu contohnya ya PT-PT gitu ya atau perusahaan seperti itu. Nah, bagi lembaga pendidikan dan juga pelatih ini ya tentunya membantu memastikan link dan match antara kompetensi lulusan dengan tuntunan kompetensi dunia industri seperti itu ya. Jadi antara industri dan yang diajarkan itu selaras ya, atau link and match seperti itu dan lain sebagainya seperti itu ya. Lalu pentingnya sertifikat ini nggak usah, manfaat ini udah saya jelaskan. Nah, ini untuk sertifikatnya nanti akan ada barcode kayak gitu ya dan unit kompetensi ini contohnya aja seperti itu. Nah, ini untuk, informasi IG kami itu edutik.id, LinkedIn juga edutik.id, kalau Tokopedia ini juga edutik.id seperti itu. Kita juga ada YouTube juga ya, edutik.id yang membahas tentang, industrial IoT sama IoT lah dengan microcontroller seperti itu. Memang kita ada 2 website, yang pertama itu edutik.id, yang kedua akademi.edutik.id. Lalu kita juga punya 2 lokasi ya, untuk di head office ataupun kantor ya, kantor office-nya itu di Surakarta kayak gitu ya, atau Kartosuro gitu ya. Ini sebenarnya dekat Sukoharjo ini dekat dengan Surakarta lah seperti itu. Nah, untuk workshop-nya kita workshop lebih fokus kepada PCB assembly seperti itu ya. Jadi memang lokasinya di Cikarang kayak gitu. Jadi PCB assembly itu contohnya kita membuat ESP-nya itu, mengassembly sendiri kayak gitu ya, dengan desain sendiri seperti itu, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena memang, pada dasarnya kemarin itu untuk pelatihan ini ya, ini kita handle gitu ya, jadi bukan lagi under dari BPPV kayak gitu, karena dialihkan gitu ya, dialihkan waktunya belum dapat ditentukan, mungkin bisa jadi tahun 2025 seperti itu. Nantinya jikapun ada gitu ya, ini teman-teman akan, kami prioritaskan untuk mendapatkan pelatihan secara offline gitu ya, karena yang memfasilitasi daripada pelatihan ini adalah kalau secara offline BPPV seperti itu. Nah, setelah menjelaskan yang tadi, antara rules tadi ya, kita mungkin lanjut ke sini ya, menjelaskan daripada silabusnya tadi udah, lalu pertemuannya ini nanti insya Allah akan ada 5 kali pertemuan kayak gitu ya, atau setiap ini ya, setiap tanggal 16, 17, atau setiap hari weekend seperti itu. Kita juga boleh diskusi melalui WhatsApp itu juga boleh, tidak masalah seperti itu. Mungkin dari sini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan kayak gitu?
Oke, lanjut. Mungkin kemarin ada yang bertanya tentang fasilitas-fasilitas yang kami berikan gitu ya. Memang fasilitas yang kami berikan nanti akan berupa sertifikat pelatihan gitu ya, yang bisa untuk sertifikasi atau portofolio daripada sertifikasi BNSP bidang IoT seperti itu. Lalu aplikasinya nanti kita kasih, software atau simulasi IoT-nya nanti kita kasih, lalu untuk program dan materi juga akan kita kasih, diskusi dan konsultasi ini melalui WhatsApp group. Lalu untuk beasiswa trainingnya ini memang kita publish rate-nya itu 5 juta. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya 5 juta seperti itu alias gratis. Nah, lalu bagi teman-teman yang ikut atau mau sertifikasi kayak gitu ya, nanti teman-teman akan dikenakan biaya diskonnya 5% dari publish rate yang sudah kita kasihkan seperti itu. Kalau teman-teman membutuhkan perangkatnya, atau teman-teman mau membeli perangkatnya secara online gitu ya melalui marketplace kami, itu bisa aja nanti bisa dapat diskon atau cashback sekitar 299 seperti itu. Memang ini harusnya kita jual dengan harga kurang lebih 1 jutaan seperti itu ya. Terus akses online melalui ini ya, LMS tadi yang saya jelaskan seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman mau melihat untuk perangkatnya ya, list perangkatnya ini sudah kita siapkan di sini ya, di Tokopedia ini. Nah, ini memang list perangkatnya ada beberapa. Yang pertama USB Modbus, terus sensor Modbus, dan lain sebagainya lah seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat di sini juga, ini ada videonya untuk perangkatnya jika teman-teman membutuhkan seperti itu ya. Nah, ini kita tidak mewajibkan teman-teman untuk membeli di tempat kami, itu tidak mewajibkan. Ini hanyalah alternatif seperti itu. Namun yang perlu teman-teman note adalah bahwa teman-teman kalau membeli kit training di kami, itu akan kami garansikan seperti itu. Jika ada kendala ataupun yang lain sebagainya, tetap kami akan tanggung jawab seperti itu ya. Dan di sini untuk sertifikasinya itu publish rate-nya di sini ya. Nah, ini emang publish rate-nya memang berbeda-beda gitu ya. 2,5, ada yang 3, ada yang 3,9 seperti itu. Nah, untuk publish rate 2,5 ini untuk tempat sertifikasi disediakan oleh peserta. Jadi teman-teman nanti kita kerjasama, nanti bisa harganya 2,5 kayak gitu ya. Dengan syarat nanti teman-teman yang menyiapkan daripada tempat ujian kompetensinya seperti itu. Namun, jika teman-teman tidak mau mengurus itu, teman-teman bisa membayar dengan harga 3 juta dengan diskon tadi ya, 5% daripada 3 juta seperti itu. Nah, ini bedanya, ini semua tempat kami sediakan seperti itu ya. Dan nanti kami akan memberikan fasilitas coffee break, lounge, dan lain sebagainya seperti itu. Lalu kalau 3,99 ini ada kelebihannya adalah ada jaminan gitu ya, jaminan kelulusan daripada sertifikasi karena ini memang benar-benar kita bimbing seperti itu. Bedanya sih di itu ya. Kalau untuk 7,5 ini memang paket pelatihan tambah sertifikasi secara offline gitu ya. Offline dan online seperti itu. Oke, nah ini untuk sertifikasinya ya. Untuk fitur-fitur kalau ngeklik misalkan klik di sini ya ambil sekarang, kalau teman-teman ngambilnya skemanya yang skema daripada perekayasaan perangkat Internet of Things seperti itu. Nah, itu unit kompetensinya tadi sesuai yang saya jelaskan ada 8 dan syarat-syaratnya pun sudah ada. Nah, di sini juga kita lampirkan juga daripada SKKNI-nya, terus dan lain sebagainya. Ini surat pernyataan tidak merekam, ini bukti teman-teman tidak merekam ketika ujian seperti itu ya. Terus penjelasan teknologi untuk rule asesi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini bisa di-view aja. Ini kalau di-view nanti ini akan itu ya, teman-teman bisa melihat apa sih isinya seperti itu ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini nanti dari pihak LSP-nya seperti itu ya, karena kami memang kerjasama dengan LSP seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut ke materi ya. Mungkin teman-teman di sini udah bisa buka materinya. Materi pertama pada bisa buka nggak? Tadi materinya sudah saya share melalui ini ya, melalui grup ya. Aman ya? Aman nggak?
Halo? Aman Pak, Aman aman. Pak, aman Pak. Oke, 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 siap. Apa ada yang tanya kah? Ya, ya, monggo tanya kalau mau tanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya, izin bertanya, hmm. ini untuk teknisnya Pak, nanti saya perhatikan tuh di jadwalnya kan ada mungkin sesi praktek mungkin Pak ya. Itu mewajibkan untuk kita beli unit atau ya starter pack-nya gitu Pak, atau seperti apa Pak ya teknisnya Pak ya? Starter kit-nya ini memang kami tidak mewajibkan ya, dari kami pribadi itu tidak mewajibkan, tapi kalau teman-teman pengen belajar secara serius itu memang lebih baiknya dibeli gitu ya. Nah, belinya itu tidak harus pada marketplace kami kayak gitu ya, bisa dari marketplace lainnya gitu ya secara terpisah. Kalau dari kami kan satu paket gitu ya, udah kami packing dalam satu paket sehingga kan enak digunakan untuk teman-teman seperti itu. Mungkin di marketplace lain harganya akan lebih murah kalau ngeteng gitu ya. Ngeteng dalam arti beli di toko ini, toko ini, toko ini seperti itu. Tapi ada resikonya juga, belum ongkir, lalu belum daripada garansinya seperti itu. Kalau masalah training kit seperti itu, Mas. Kayak gitu. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Heeh, sama-sama. Lah, kalau memang Mas Rizky itu mau sertifikasi nantinya, memang diwajibkan untuk membeli alatnya seperti itu ya. Karena ketika sertifikasi itu kita lakukan secara offline, nah di situ ada observasi dan praktek secara langsung ke asesor gitu ya. Dan juga ada wawancara seperti itu. Selain itu juga Mas melakukan praktek sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita ajarkan. Itu kalau mau sertifikasi memang wajib punya alatnya ya. Kalau nggak punya nggak bisa sertifikasi seperti itu. Karena di di situ kita harus juga melampirkan daripada portofolio kayak gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak Saifuddin, saya kok belum bisa akses itu ya materinya ya untuk apa? Oh, oh ya, tadi Bukunya. yang akses materinya per hari ini itu bisa melalui grup, Pak. Coba coba dilihat, Pak. Oh iya, iya. Bisa nggak? Itu Itu apa udah. Google Drive-nya perlu request akses gitu? Iya, heeh, heeh, memang kalau yang secara general memang perlu request akses sih. Seperti itu. Terus satu lagi itu waktu saya cek di Tokopedia itu untuk ini kuponnya kok nggak bisa ya itu ya apa potongan Oh harganya iya itu. ya, nanti coba saya update dulu ya, saya Ya, lihat dulu. iya. Terima kasih Pak. Siap, siap, siap. Nanti kalau memang teman-teman butuh perangkatnya itu bisa kontak kami aja ya secara PC gitu ya, personal kontak kayak gitu ya, biar lebih enak seperti itu. Karena sebenarnya untuk kenapa kita memilih di Tokopedia itu, karena Tokopedia sebagai pihak ketiganya gitu ya, kalau ada komplain dan lain sebagainya akan lebih enak kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup ya? Coba saya screen lagi. Nah, untuk materinya ini Pak Bram udah bisa akses ya untuk materi hari pertama ya. Kita fokus ke hari pertama dulu. Ahmad Roni ini bukanya yang apa ya? Yang materi di Google Drive yang di grup apa di email ya? Kalau di grup harusnya udah bisa ya karena udah saya view gitu. Bisa lihat. Kalau yang lain gimana? Materinya udah bisa ke-share kah? Aman Pak, udah bisa Pak. Aman. Berarti Pak Ahmad lihatnya di grup Pak ya. Apakah udah masuk grup saya? Soalnya beberapa peserta ini memang nggak masuk grup ya, tadi baru saya WA gitu ya. Saya kira memang uh, nggak nggak masuk grup, lalu nggak berkenan hadir, lalu tadi saya view memang yang kurang lebih itu 17 peserta yang bersedia mengikuti pelatihan ini dari 30 seperti itu. Belum masuk grup. Oh, Pak Ahmad Roni, oke, oke, oke. Saya coba share linknya di sini dulu ya, di materi ini ya, materi share-nya di sini dulu, di kolom chat. Bentar ya.
Materinya saya share di kolom chat Google Meet ini. Monggo teman-teman kalau mau akses silahkan. Seperti itu. Saya entry screen. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo langsung aja ya, karena saya nggak bisa buka chatnya ini. Atau nanti bisa diingatkan aja, bentar. Materinya itu, bentar ya, saya stop dulu. Nah, untuk materinya, ini udah bisa dilihat semua ya? Aman ya harusnya ya? Udah, Pak. Oke, oke. Jadi aman, Pak. memang kita preparation making a project or prototype gitu ya, Industrial Internet of Things. Kenapa saya bilang Industrial Internet of Things? Karena memang kita akan nanti belajarnya itu ada protokol Modbus TCP sama Modbus RTU seperti itu ya. Tapi TCP-nya over Wi-Fi gitu ya, bukan TCP beneran. Kita over Wi-Fi gitu. Jadi kita menggunakan microcontroller ESP32, di mana ESP32 ini digunakan sebagai controller yang dapat mengirim data melalui jaringan Wi-Fi kayak gitu ya, ataupun menggunakan Bluetooth seperti itu. Dan bisa juga dikombinasikan dengan beberapa apa ya, ibaratnya itu modular Ethernet dan lain sebagainya. Untuk fitur daripada ESP32 ini udah cukup lengkap gitu ya. Sudah ada dari analog, digital, PWM, E2C, SPI dan lain sebagainya. Kalau untuk view datasheet-nya bisa kita lihat datasheet-nya ada di klik yang tadi ya. Klik yang ini lalu nanti akan harusnya datasheet-nya ini kelihatan. Nah, ini untuk datasheet-nya seperti itu, kurang lebihnya seperti ini. Ini harusnya di sini aja ya. Sorry. Mana lagi materinya? Ini untuk expansion-nya, jalurnya ini seperti ini ya. Jadi warna merah itu untuk terhubung positif, warna biru ini terhubung untuk negatif kayak gitu ya. Lalu hijau ini untuk pin-pinnya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa untuk ini terhubung secara apa ya? Kalau saya ngomong sih terhubung secara baris seperti itu ya. Kalau untuk yang biru, hijau itu untuk baris, untuk powernya. Kalau yang itu kan biasanya kaki positif, kakinya panjang. Nah, itu juga bisa jadi patokan, atau yang kepalanya ini kecil. Nah, itu pasti positif seperti itu. Nah, ini untuk LED gitu ya, atau LED kayak gitu. Nah, kita menggunakan push button ini sebagai switch gitu ya, atau saklar kayak gitu ya. Lalu kita menggunakan potensio ini sebagai uji coba untuk data analog gitu ya, analog read. Kalau ini digital read kayak gitu ya. Lalu kita menggunakan sensor DHT11 seperti itu. Mengapa kita menggunakan sensor DHT11? Karena memang dari segi itu ya, harganya lebih harga mahasiswa lah seperti itu. Karena kan di sini kita sifatnya menguji coba. Kalau untuk advance nanti tinggal disesuaikan dengan sensor-sensor yang ada seperti itu. Yang penting kita bisa mengakses daripada sensor-sensornya. Lalu ini ada sensor ultrasonik seperti itu. Lalu ini ada sensor LDR seperti itu ya. Jadi sensor LDR itu
seperti ini ya, sensornya ini mendeteksi resistansi gitu ya. Kalau dipegang pakai multi itu harusnya ada satuan ohmsnya seperti itu. Kalau kena cahaya sama gelap itu pasti satuan ohmsnya akan linear gitu ya, ataupun naik atau turun seperti itu. Nah ini juga ada relay juga. Untuk relaynya ini kita menggunakan 1 channel atau 2 channel ya. Kalau relay kita menggunakan modul relay, ini yang 5 volt, wajib ada optocouplernya. Kalau nggak ada nanti kadang ESP32 itu nggak kuat kayak gitu ya, karena ESP32 itu secara prinsipnya dia menggunakan logiknya itu 3,3 volt seperti itu. Nah ini untuk RS485 converter, jadi kita menggunakan MAX 485, jadi ini sebagai protokol Modbus-nya, Modbus RTU ya tadi ya. Lalu kita juga menggunakan USB converter, jadi dari sini nanti dari modul Modbus-nya ini akan komunikasi ke USB converternya seperti itu. Nah ini komunikasinya itu ya serial gitu ya. USB-nya akan masuk ke laptop, lalu ini pin A sama B-nya itu akan masuk ke modul ini seperti itu. Nah ini kita juga ada Modbus gitu ya, Modbus sensor temperatur dan humidity gitu. Nah ini tinggal pakai aja seperti itu. Intinya nanti kita akan belajar juga bagaimana sih membuat sensor sendiri gitu ya dengan Modbus RTU seperti itu. Lalu ini juga ada LCD display, di mana LCD display ini berfungsi untuk melakukan itu ya, menampilkan gitu ya, menampilkan daripada value-value yang ada seperti itu. Lalu ini ada running text, di mana running text ini sebagai output gitu ya, kita bisa menampilkan nama dan sebagainya seperti itu. Lalu ada adaptor, jack DC, ini box enclosure ini opsional seperti itu ya. Kita ganti dengan box kardusnya, itu juga bisa. Sebenarnya box enclosure ini digunakan sebagai itu ya, untuk produksi seperti itu. Nah ini kalau yang murah-murah sih biasanya pakai block enclosure X6, X berapa kayak gitu ya. Lalu untuk mengawali suatu praktek kita harus memperhatikan K3, keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Nah ini K3 memang harus kita perhatikan kayak gitu ya kalau bermain dengan listrik seperti itu. Ini biasanya K3-nya ya menggunakan solder ya yang harus benar kayak gitu ya. Yang dipegang bukan ininya tapi gagangnya seperti itu. Biasanya sih memang harus kalau di industri handphone itu pasti ada ESD ini ya. ESD untuk menjaga elektrostatisnya gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini untuk material-materialis yang ada pada pelatihan nanti seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar dengan hal tersebut atau ada yang belum tahu kayak gitu ya. Nah, ini kalau penjelasan ESP32 secara detailnya ya. Ini kalau ketik aja di Google gitu ya. Jadi kalau anak elektro itu biasanya kita tidak lepas dari Google gitu ya. Jadi suatu masalah bisa kita pecahkan dengan Google. Intinya seperti itu. Ini memang kita mencari referensinya berdasarkan Google, berdasarkan datasheet seperti itu ya. Nah ini untuk hari pertama. Lalu kita ini introduction ini ya, pengenalan embedded system ya. Jadi standar unit kompetensinya tadi udah saya jelaskan. Itu SKKNI nomor 300 tahun 2020. Lalu untuk daftar unit kompetensinya ini juga sudah saya jelaskan. Tadi ya, ada 8, lalu metode uji kompetensinya ini wawancara, verifikasi portfolio, dan observasi gitu ya. Lalu ini untuk training kit, contoh yang kita buat ya, nah ini training kit simple lah yang kita buat. Ini juga ada di marketplace kami. Ini juga udah ada Modbus protokolnya seperti itu. Kalau definisi sistem tertanam atau embedded system ini adalah jenis komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dalam perangkat atau sistem lain kayak gitu ya. Berbeda dengan PC atau laptop yang bisa menjalankan beberapa aplikasi.
Sistem embedded hanya melakukan satu fungsi dan beberapa fungsi terbatas yang spesifik kayak gitu ya. Jadi memang untuk embedded system ini dia dirancang untuk spesifik fungsional kayak gitu ya. Nah ini kalau microcontroller mungkin teman-teman udah pada tahu ya, microcontroller Arduino, ESTM32, ESP32. Nah ini saya udah menggunakan beberapa materialis ini untuk project kayak gitu ya. Jadi memang ESP32-nya ini untuk project, lalu STM32-nya ini yang kita gunakan chip-chipnya gitu ya. Artinya Arduino ini menggunakan sebenarnya Atmega 328P kayak gitu. Kalau STM32 ini memang dia banyak tipenya kayak gitu ya. Ada yang low power, ada yang high performance kayak gitu ya. Kalau ESP32 ini biasanya temennya ESP8266 seperti itu. Sebenarnya juga banyak banget untuk ESP32 ini ya, tipe-tipenya. Nah, ini untuk sensor tadi kita ada alatnya ya yang untuk preparation. Nah, sensornya ya LDR, suhu dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau aktuator ya nanti relay bisa dihubungkan ke lampu dan lain sebagainya ya. Karena relay outputnya ini bisa DC, bisa AC seperti itu. Kalau display ini ya yang tadi yang saya jelaskan. Lalu kita ini ya mengenal definisi daripada IoT kayak gitu ya. Definisi IoT adalah konsep di mana beberapa perangkat atau objek di sekitar kita dapat saling terhubung dan berkomunikasi secara langsung melalui internet seperti itu, atau berkomunikasi melalui internet seperti itu. Dengan kata lain, IoT merujuk pada kemampuan suatu benda atau perangkat untuk terhubung dengan internet, mengumpulkan data, dan bertindak sesuai dengan data tersebut. Memungkinkan peralatan tersebut bekerja lebih cerdas dan efisien seperti itu. Contohnya itu ya, kita bisa memonitoring suhu dan kelembapan pada ruangan gear itu ya, ruangan gudang kayak gitu ya. Kita bisa mendeteksi banjir gitu ya menggunakan sensor ultrasonik. Tentunya sensor-sensornya ini harus kita sesuaikan dengan kondisi lapangan ya. Ini kalau ini sensor-sensornya ini memang hanya untuk uji coba seperti itu. Nah, untuk layer IoT ini itu ada sensor, aktuator gitu ya. Ini device layer sama microcontroller, lalu ada connectivity atau jaringan kayak gitu ya, ada LoRa, Wi-Fi, 4G dan lain sebagainya. Lalu ada data processing dan analytic layer gitu ya. Ya ini ada contohnya untuk analytic layer ada MySQL, Node-RED dan lain sebagainya. Lalu ada application layer, ini kontrol aplikasinya dan lain sebagainya ya. Untuk user interface-nya dan lain sebagainya seperti itu. Lalu kalau IoT dalam dunia industri atau industrial IoT itu sub kategori dari IoT gitu ya. Istilah tersebut mengacu pada teknologi IoT yang digunakan dalam penggunaan industri kayak gitu ya. Artinya sebenarnya industrial IoT itu grade-nya ya, grade industri kayak gitu ya, yang memang tahan gitu ya, tahan terhadap suhu yang panas, suhu yang ekstrim kayak gitu ya, seperti itu. Lalu fokus pada pemantauan dan kontrol jarak jauh serta peningkatan proses dan operasi industri melalui wawasan berbasis data seperti itu. Ini revolusi udah paham semua ya. Jadi revolusi industri 1.0 sampai 4.0 seperti itu. Kalau ini automation layer, nah kita belum belajar sampai automation layer kayak gitu ya. Jadi ini hanya layer gitu ya, automation kayak gitu. Level 0 ini field atau field level, ini ya sensor-sensor dan lain sebagainya. Terus ini PLC atau control level dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini untuk sistem-sistemnya kayak gitu ya. Kalau udah sampai SCADA ini udah level 2 atau monitoring dan supervising kayak gitu ya. Sama MES sama ERP kayak gitu ya. Kalau kami ya sistemnya masih baru sampai SCADA sama HMI gitu ya. Lalu tantangan implementasi IoT ya jaringan dan lain sebagainya ya, keamanan data dan sebagainya.
Lalu ini beberapa portofolio ya dari edutik.id. Memang Edutik ini sebagai selain mengajar di edukasi gitu ya, kita juga berperan atau memiliki project gitu ya, project untuk industrial IoT. Contohnya ini kemarin itu sekitar 2 MWp untuk sistem monitoring inverter, lalu sensor-sensornya seperti itu ya. Di sini protokol semuanya itu menggunakan Modbus RTU, di mana materi yang ada di industri ini kita share gitu ya. Kita share di pertemuan-pertemuan nanti gitu ya. Contohnya Modbus Pool, terus mod scan gitu ya, untuk menganalisa datanya ini sebenarnya bisa ditarik nggak sih, seperti itu. Seperti itu ya. Lalu ini implementasi industrial IoT kalau temperatur dan humidity. Nah, tadi kan ada sensor temperatur dan humidity yang ini bisa digunakan langsung gitu ya, lalu diintegrasikan ke HMI ataupun diintegrasikan ke microcontroller seperti itu. Nah, ini kalau sensor ini sih kalau bagi saya udah sering digunakan teman-teman di industri seperti itu ya. Karena emang ini udah harganya ya lumayan terjangkau gitu ya. Yang 100 ada, 200 ada seperti itu. Nah, ini contoh implementasi ESP32 gitu ya. ESP32 itu juga bisa dibuat dashboard monitoring lokal web base kayak gitu ya. Jadi ESP-nya itu digunakan sebagai access point. Nah, nanti kita juga akan belajar gimana sih membuat web base gitu ya yang terintegrasi dengan device IoT. Nah, ini contohnya web base yang pernah kita buat di ESP32, kita tanam di ESP32 seperti itu. Nah, ini contohnya ada data loggernya juga seperti itu ya. Nah, ini untuk implementasi yang selaras gitu ya dengan materi kali ini seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi proyek-proyek kita yang berkaitan dengan industrial IoT seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo raise hand aja kalau ada yang mau ditanyakan, tidak masalah seperti itu. Lanjut ya. Oke, kita akan lanjut ke instalasi software gitu ya. Jadi software yang kita perlukan nanti kurang lebih Arduino IDE, lalu Walkway Simulator, ModScan ini ya, ModScan Analyzer, lalu Node.js tambah Notepad, lalu MQTT Client, sama Exam gitu ya. Nah, Exam ini sebagai database-nya ya, database daripada local server seperti itu. Lalu untuk driver yang perlu diinstal, ini driver untuk koneksi ke ESP32-nya seperti itu ya. Jadi perlu CP ini ya, CP2102 ini untuk ESP32 dan driver CH340 ini untuk konverter Modbus RS485 seperti itu. Nah, ini instalasinya nanti teman-teman tinggal install aja kayak gitu ya. Di sini udah ada instruksi yang pendapat kami udah jelas. Kalau kurang jelas nanti silahkan tanya melalui grup. Nanti langsung aja di-download gitu ya. Instalasi drivernya di-download di Google Drive gitu ya. Lalu kalau di-download itu nanti diinstal. Ini kalau ada komportnya ini berarti teman-teman harus wajib itu ya mengkonekkan daripada USB-nya ke ESP32 seperti itu. Kalau ini install drivernya sama aja ya, sama yang tadi. Kalau CH340 berarti USB-nya, USB converter Modbus-nya seperti itu. Lalu ini Arduino IDE. Kalau Arduino IDE nanti tinggal bisa download di software aslinya gitu ya, atau melalui Edutik ini ya, software Edutik ini juga bisa download dari situ. Kalau yang kami coba untuk running text itu bisanya di versi 2.2 sepertinya ya, 2.2 pokoknya. Ada materi kami di situ. Jadi running text itu kemarin kita nyoba di beberapa versi yang dari Edutik itu nggak bisa seperti itu ya. Karena terpengaruh dengan library kayak gitu ya. Karena kita nggak membedah library-nya, kita fokus kepada uji coba yang match dengan library-nya seperti itu. Lalu ini instalasi Arduino-nya nanti tinggal diinstal ya. Jadi tinggal di agree, lalu ini install, lalu kalau ada ini tinggal install aja ya sama colokan
USB-nya ke ESP32 seperti itu. Lalu nanti selesai seperti itu. Inilah bagian-bagian Arduino-nya. Mungkin di sini udah pada familiar belum ya dengan Arduino IDE? Udah lah ya. Kalau belum, resign aja ya. Ini saya agak cepat karena memang kalau metode instalasi kita sediakan di tadi ya, di LMS tadi ya, kalau instalasinya tadi ya. Lalu ini menambahkan board ESP32, ini tinggal nanti dimasukkan JSON-nya, kayak gitu ya, JSON-nya dimasukin ke file, terus preference, lalu habis preference, lalu masukin ke sini kayak gitu ya. Kalau udah ada yang lain, nanti tinggal dikasih koma gitu, koma, lalu ditambah file JSON-nya seperti itu, biar yang lain tidak hilang seperti itu. Nanti lakukan ini ya, instalasi board ESP32, ini harusnya ESP32. Lalu nanti teman-teman kalau mau import library tinggal import library-nya aja. Lalu ini pengenalan Wakui ya. Kalau Wakui ini untuk simulasi IoT gitu ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang udah tahu, alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, kami coba mengenalkan kayak gitu ya. Kalau yang udah tahu, kita saling merefresh materi kayak gitu. Nah, ini Wakui adalah simulator daripada ini ya untuk aplikasi IoT kayak gitu ya. Nah, ini bisa connect ke WiFi juga untuk Wakui-nya dan lain sebagainya. Ini sudah itu ya, sebenarnya udah enak sih kalau ada Wakui karena teman-teman bisa menguji cobanya secara aktual lebih itu ya, lebih mengurangi daripada kesalahan kayak gitu ya, seperti itu. Namun kalau pakai Modbus ini nggak bisa ya, bisanya ya Firebase, WiFi kayak gitu aja sih, seperti itu. Sebenarnya kalau Wakui ini dia juga support Arduino Uno, Raspberry Pi, STM32 dan lain sebagainya. Tapi kita akan fokus kepada ESP82 seperti itu ya. Nah, ini instalasi ModScan. Kalau ModScan ini teman-teman nggak usah install, jadi cukup download daripada ininya ya, softwarenya. Lalu nanti diekstrak aja. Kalau minta akses nanti tinggal minta aja, nanti kita verify seperti itu. Lalu Lalu untuk instalasinya nanti .x-nya ini dibuka aja seperti itu ya. Nah, ini langsung ke buka di foldernya seperti itu. Nah, ini untuk instalasi Node-RED-nya. Nanti teman-teman install itu ya. Untuk Node.js-nya, ini ada Node.js-nya, atau nanti install aja di website Node.js-nya seperti itu. Node.js ini memang perlu ya diinstal, kalau nggak diinstal dulu nanti nggak bisa install daripada software Node-RED-nya gitu ya. Node-RED ini kita jalankan di PC kita kayak gitu. Ibaratkan Node-RED ini diinstal di mini PC gitu ya, atau industrial PC kayak gitu. Nah, untuk project-project kami itu kebanyakan untuk PC-nya kita menggunakan sistem Linux kayak gitu ya. Lalu kita install Node-RED seperti itu. Kita juga install MariaDB ataupun SQL seperti itu ya. Jadi memang yang kita ajarkan ini insya Allah linear dengan apa yang sudah kita jalani di industri seperti itu. Ini untuk Node-RED, lalu MQTT kayak gitu ya. Kalau MQTT ini untuk pengetesan aja ya, send data gitu. Kalau exam ini untuk data loggernya, lalu selesai deh seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan daripada penjelasan yang sudah saya jelaskan. Atau di sini udah pada main semua ya.
Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Monggo silahkan kalau ada ya. Kita diskusi aja. Mungkin kalau melihat daripada materinya itu teman-teman materi hari pertama ya. Ini udah pada bisa sampai sini semua belum? Materi ke berapa ya nih? 13 ya. Materi ke 13 seperti itu. Mungkin kalau Mas materinya terlalu low level kayak gitu nggak apa-apa. Di sini kan ada teman-teman yang mungkin belum belajar IoT, kita saling sharing gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Ini kita lebih ke preparation ya. Teman-teman udah pada itu belum ya? Apa sih namanya? Buka itu akademiadutik.id. Aman ya teman-teman? Aman? Aman Pak, aman. Aman ya. Pak, itu di LMS-nya kita daftar yang mana ya? Itu di LMS yang harus kita ini lakukan apa ya? Oh, kalau LMS. Kalau LMS itu Pak yang online course daripada ini ya. Coba saya share screen ya. Yang Prabootcamp itu ya. Kalau ikut itu aja udah cukup sih harusnya. Prabootcamp. Ini kan ada di sini ya Pak ya. Nah nanti kalau belum daftar gitu ya, ini daftar dulu untuk LMS-nya ya Pak ya. Ini sign in gitu ya. Nanti ini kita lihat di programnya online course seperti itu ya. Nah ini untuk instalasi yang ada pada materi kami tadi seperti itu. Kalau start learning, ini kalau udah di enroll ya, kalau belum di enroll ya nggak bakal bisa melihat materi yang ada di sini seperti itu ya. Ini materi untuk instalasi seperti itu, instalasi yang udah ada lah gitu ya. Nah ini requirement aplikasinya, nanti ada aplikasinya, kita kasih link juga kayak gitu ya. Lalu untuk ini HMI nggak perlu ya. Nah ini untuk Modbus Pool, aplikasinya kayak gitu ya. MQTTX, Node.js dan lain sebagainya. Ini hampir kurang lebih sama lah seperti itu. Kalau ini kita menggunakan Eagle juga ya. Kalau mau belajar desain kayak gitu, kita fokusnya sesuai dengan materi tadi aja. Yang materi kedua ini Prabootcamp part 2 sama part 3 seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu, Pak. Kalau ini apa ya, bentar. Kalau teman-teman mau pakai ini ya, misalkan penasaran sama energi monitoring system, itu materinya juga kita share juga ya, daripada simple materinya aja kayak gitu. Nah ini teman-teman bisa view chart kayak gitu ya. Terus ini masukin kuponnya ini ya, beasiswa IoT Edutik. Nanti itu ya akan dikenakan diskon sebesar 80% gitu ya. Jadi kewajiban bayarnya cuma 20% daripada 59. Mungkin ya sampai 20-an ya. Mungkinnya segitu ya. Jadi buat admin kami aja untuk mengurus LMS seperti itu. Seperti itu, ini kuponnya ini ya, kuponnya ini. Nanti kalau di apply akan itu ya, akan langsung
kepotong lah seperti itu. Ini yang kita masukin untuk potongan harganya yang 80% itu hanya teman-teman yang daftar gitu ya, atau yang memverifikasi kehadiran kayak gitu. Selain itu, teman-teman nggak bakal bisa melakukan atau mengklaim daripada itunya ya, daripada diskonnya seperti itu, karena udah kita set. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo. Mungkin saya akan itu ya, sedikit overview daripada apa sih Walkway kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini udah pada pakai Walkway kah? Udah lah ya. Udah belum ya? Siapa yang udah coba? Kalau microcontroller ini pengenalan ESP32. Sebelum ke Walkway, ini mungkin kita belajar. Ini materinya. Kok langsung push button sih? Nah ini ESP32 ya. Kalau langsung ke Walkway, bisa juga ini ya, Walkway. Nah ini Walkway untuk simulator atau simulasinya seperti itu. Nanti teman-teman lakukan sync up gitu ya, atau sync in. Kalau punya akun ya nanti sync in-nya pakai akunnya sendiri atau di-link-an dengan Edutik kayak gitu. Di-link-an dengan emailnya sendiri-sendiri maksud saya. Ini jaringan saya agak lemot ini kayaknya. Nah ini udah itu ya. Udah bisa. Kalau udah daftar nanti biasanya udah ada profilnya di sini sesuai dengan profil masing-masing seperti itu. Nah, di sini untuk materinya itu yang pertama kita pengenalan dulu ya, ESP32 itu apa sih ESP32? Jadi ESP32 itu microcontroller yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi awalnya ya di dalam modul ini atau development board ini ada modul yang namanya ESP32. Ini kelihatan nggak ya? Nah ini ESP32 tuh yang modul ini, modul ini ESP32. Ini share screen saya kebagi nggak ya? Takutnya nggak kebagi ya. Aman ya share screen-nya? Ya aman Pak, aman. Oke. Nah ini kalau development board ini memang development board. Kalau modul ini udah di packing sedemikian rupa sehingga bisa di plug and play kayak gitu. Kalau chipnya, nah chipnya ini sebenarnya kalau dibongkar daripada frame-nya ini atau casing-nya ini isinya ya chipnya ini kayak gitu sama memori flash gitu ya, seperti itu. Nah ini kalau ESP32 itu biasanya dia ada yang 30 pin, ada yang 38 pin kayak gitu ya. Ada juga yang di sini ada eksternal antenanya juga kayak gitu. Sebenarnya sama-sama aja sih. Yang beda itu kadang itu ya, ESP8266, ESP32 ini pasti berbeda ya. Sangat-sangat berbeda. Lalu untuk pin output kayak gitu ya. Pin output itu yang saya jelaskan tadi di awal bahwa di sini ada E2C, SDACL ini E2C, lalu SPI ini SPI itu MOSI, MISO, SCK kayak gitu ya. Lalu apa lagi ya? UART itu kalau UART itu RxTx kayak gitu ya. Nah, yang kita baca di sini kalau ESP32 yang lebih agak spesial ya. Ini D23 ya dia GPIO 23 kayak gitu. Jadi antara
si GPIO-nya dan pin-nya ini itu sama gitu ya. Lalu teman-teman kalau mau lihat detailnya allocation ESP32 itu bisa diklik aja ya, diklik di sini ya. Ini diklik aja, nanti akan muncul lah kayak gitu ya, muncul daripada allocation ESP32 kayak gitu. Ini pin-pinnya seperti itu ya, lebih lengkapnya lah seperti itu. Ini bisa di teman-teman pelajari secara mandiri gitu ya. PWM, DAC itu apa, digital analog converter gitu ya. ADC itu apa, analog digital converter seperti itu. SPI, UART, E2C kayak gitu ya. Ini kapan digunakan kayak gitu kan. Itu nanti teman-teman seiringnya waktu insya Allah akan paham kalau mengikuti pelatihan ini secara step by step seperti itu. Nah ini untuk ESP32 ya, yang modul tadi sebenarnya sama juga yang kayak development board, tapi kalau adanya development board itu lebih mudah digunakan seperti itu. Nah ini yang GPIO pin yang saya jelaskan tadi ya. GPIO pin ini biasanya kita hubungkan dengan sensor-sensornya seperti itu. Atau ini kalau ADC pin ini kita bisa gabungkan dengan pin analognya seperti itu ya. Kalau ini pin digitalnya juga bisa seperti itu. Lalu perbedaan sinyal analog sama digital gitu ya. Kalau analog kan dia pasti nilainya dari 0 sampai 1023 kayak gitu ya. Kalau digital ya 0, 1, 01 atau 0 sampai 5 volt seperti itu. Kalau PWM sinyalnya seperti ini. Kalau PWM itu kita juga bisa ngontrol daripada lampu ini ya, bisa terang sampai redup kayak itu juga bisa, atau ngontrol daripada motor servo kayak gitu. Kalau UART pin biasanya ini digunakan untuk serial gitu ya, serial UART misalkan Modbus serial yang udah outputnya serial ataupun modul GSM gitu ya, kayak gitu. Kita kalau E2C itu biasanya menggunakan RTC ataupun LCD kayak gitu ya. Yang artinya kalau RTC ini memang dia support E2C kayak gitu ya. Kalau modul E2C ini dia itu sebenarnya expansion I/O gitu ya. I/O expander kayak gitu ya. Di mana LCD-nya ini dengan pin banyak bisa kita ekspansi hanya dengan 2 pin aja gitu ya. SDA sama SCL, power sama ground kayak gitu. Kalau duanya kan power sama ground kan kita anggap nggak ada seperti itu. Lalu kalau SPI ini dia 4 pin ya. 4 pin, MOSI, MISO, SCK gitu ya. Sama CS gitu. SCK atau SCL itu hampir sama. Ini biasanya di LoRa kayak gitu ada ya. Modul LoRa ini juga lumayan bagus ini. Lalu modul SD card seperti itu. Kalau protokol komunikasi E2C, SPI, UART ini metodenya kurang lebih seperti ini ya. Metode itu atau topologinya. Jadi kalau E2C ini memang dia secara ini ya, dikontrolnya itu secara addressing kayak gitu. Addressing daripada device 1, device 2, device 3. Kalau SPI itu dikontrolnya berdasarkan CS atau clock speed gitu ya biasanya kita ngomong. Nah ini kalau di clock ini nanti aktif yang device 1, yang lainnya di clock device 2, yang lainnya lagi di clock ini device 3 seperti itu. Jadi ini berbeda ya konsepnya ya. Lalu kalau UART ini memang harus dihubungkan ke RxTX kayak gitu ya. Device 1 ke device 2. Nah ini kalau UART ini memang dia dua arah kayak gitu ya. Dua arah ya bisanya ya cuman ini RxTX-nya ini kayak gitu. RxTX daripada ini misalkan ESP32 ini Arduino kayak gitu. Nah, ini protokol komunikasi. Ini ada tadi ya UART, E2C, SPI kayak gitu ya. Nah, ini kalau protokol-protokol komunikasi. Lalu ini kita belajar push button. Kalau menggunakan materi kami itu tinggal diklik aja. Ini menggunakan 38 pin. Kalau mau 30 pakainya yang ini kayak gitu. 30 pin kayak gitu. Nah, ini kita langsung nge-link
daripada materinya ya. Ini loading ya. Loading ke sini kayak gitu. Ini lama banget loadingnya. Sorry ya, lama. Intinya di sini teman-teman kalau lihat materi ini langsung diklik aja, udah sesuai kayak gitu ya. Intinya nanti kalau diklik ini nyala, yang hijau, kalau diklik yang merah nyala seperti itu. Kalau aktualnya nanti di wiringnya akan seperti ini kayak gitu ya. Teman-teman harus menambahkan resistor kayak gitu ya. Ini 480 ohm atau 30 ohm seperti itu. Nah, ini nanti koneksinya seperti ini menggunakan breadboard dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau mengupload programnya nanti teman-teman ini ya, yang .txt ini ya, yang push button .txt ini diklik aja seperti itu. Nah, ini untuk kalau teman-teman belum tahu ya, fan-nya ini 27 ini maksudnya pin 27 yang tadi ya. Kalau serial bikin ini sebagai buat thread-nya seperti itu. Kalau udah diupload aja dan lain sebagainya, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kalau aktualnya ya, ada project board, lalu expansion SP32 sama ESP32-nya seperti itu. Kurang lebih sih nanti belajarnya akan seperti itu ya teman-teman. Ini kalau merah sama merah, hijau sama hijau seperti itu. Nah ini kalau yang simulasinya ya, simulasi daripada IoT-nya seperti itu. Nah, ini biasanya agak lama ya. Bentar. Ini loading daripada ininya ya, servernya ya. Kebetulan jaringan saya lemot. Jadi ini berpengaruh kepada simulasinya seperti itu. Mungkin itu saja ya kalau materinya ini karena loading. Mungkin ada yang ingin ditanyakan karena kalau dari preparation saya rasa sudah cukup ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Oh ya, di sini yang paling jauh dari mana ya? Saya lihat tadi ada yang dari Bandung Pak, Bandung Pak. Oh, Bandung, lumayan Bandung. Dulu itu yang pelatihan di BLK itu ada juga dosen dari Papua apa mana gitu, NTT ya, lupa saya. Gitu. Mungkin ada lagi
Selain Bandung mana ya? Banyak kan kita. Cilegon, ya Cilegon. Cilegon pernah ada user kita itu tentang temperatur Modbus. Kemarin Bandung ini juga ada yang sertifikasi sih sama kita, lagi on the way. Kita juga ada itu ya tempat di mana tuh namanya, di Bandung juga untuk sertifikasinya. Ini yang dari Solo nanti bisa tuh kita sharing-sharing kayak gitu ya, karena kita base-nya ada di Solo kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu ya yang perlu saya sampaikan seperti itu. Jadi teman-teman silakan kalau ada kendala bisa didiskusikan di WhatsApp grup atau melihat itu ya di LMS kami seperti itu. LMS kami yang tertera itu ada di itu ya, akademiadetik.id seperti itu. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Memang untuk pertemuan hari ini untuk preparation sama itu ya, untuk list materialnya seperti itu. Teman-teman kalau mau beli material bisa di Tokopedia, ngeteng ya silahkan aja, nggak apa-apa. Ngeteng dalam arti beli sendiri-sendiri gitu ya, secara terpisah seperti itu. Oke, karena waktunya tadi udah sesuai dengan jadwal, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Nah, nanti ada waktu sekitar kurang lebih 1 minggu untuk persiapan perangkat-perangkatnya yang akan digunakan nanti, sehingga ketika prakteknya nanti teman-teman ini ya juga bisa mempraktekkan gitu ya secara aktual seperti itu. Dan jika teman-teman mau sertifikasi juga, itu kontak kami langsung aja ya, Mas saya mau sertifikasi. Nah nanti akan kita bimbing juga seperti itu. Oke, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita baiknya foto dulu ya, foto bareng-bareng buat dokumentasi seperti itu. Monggo teman-teman bisa on cam, lalu kita foto bareng seperti itu. Monggo teman-teman semuanya yang ada di sini. Kalau Pak Bram ini yang dari Bandung ya? Dari Solo, Pak. Dari Solo. Yang dari Bandung itu Perum kemarin tuh ada Perum Bandung. Perumda air minum Pak Tirta Oh iya. Raharja. Oh iya, ini bapaknya hadir berarti ini. Siap Pak. Iya Pak, salam kenal Pak. Ya, salam kenal Pak. Siap. Itu kemarin dari Perumda tuh banyak banget tuh, 5 orang apa 4 apa. Iya betul Pak. Insya Allah nanti kalau ada offline trainingnya dari BPPV kita undang juga Pak. Boleh Pak. Baik Pak, terima kasih. Ini kita mengajukan proposal soalnya Pak, bukan kita yang mendanai seperti itu. Jadi keterbatasan gitu. Oke, kita screenshot ya. Satu lagi ya. Bentar. CC. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya, teman-teman. Jadi di sini saya mungkin di sini lebih muda dari bapak-bapak sekalian. Jadi mohon arahannya, kita di sini sifatnya sharing ke knowledge, dan saya mungkin
kalau belajar sih masih sedikit juga ya, belajar di bidang IoT ini baru dari 2018, lalu saya mempunyai sertifikasi IoT ini 2020 kayak gitu ya. Jadi di sini saya sifatnya sharing daripada ilmu yang sudah kami dapatkan kayak gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu advance di bidang tertentu bisa di-sharing-kan, bisa dikolaborasikan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf karena itu datangnya dari kami kayak gitu ya. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Sang Pencipta seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin. Iya, Pak. Sama-sama.